Jadi konsep di dalam kita berdagang itu yang paling penting harus tahu kapan beli, kapan jual. Dan kalau kita pengen cari keuntungan tentunya, maka ketika kita beli, cari yang murah, harga yang murah. Ketika jual, maka cari harga tinggi, jangan dibalik. Ya, biasanya karena kita demam dengan candle, begitu naik warna hijau tebel, kita mungkin takut kehilangan momentumnya. Dari sini kita ambil posisi buy. Ini tidak salah tidak melawan tren atau mengikuti tren, tapi penempatannya yang tidak tepat ya. Harusnya kita tunggu koreksi dulu. Ketika koreksi tidak mampu, sudah ada muncul konfirmasi naik lagi, baru ini buy-nya di sini. Ada harga yang lebih murah, bukan di puncaknya. Termasuk ketika turun panjang, karena tidak memperhatikan dari sisi teknikal atau tidak memahami, yang ada dilihat itu candle merah berarti candle turun. Sampai di sini sell. Itu berarti menjual dengan harga murah. Harusnya kalau jual harganya tinggi. Kalau ini jual dengan harga murah, maka nanti akan sulit untuk beli. Untuk pulaan lagi akan sulit. Kenapa? Karena kita menjualnya sudah murah. Harusnya menjualnya itu tinggi, sehingga kalau beli lagi bisa lebih murah lagi. Nah, ini nanti yang paling penting tahu kapan kita menempatkan posisi kita. Tidak wajib harus sesuai analisanya. Kalau analisa kita naik, tidak selalu serta-merta kita buy. Karena ada banyak benturan di sana, kita bisa memanfaatkan mungkin koreksi kecilnya. Atau kita tunggu koreksi, baru setelah itu kita naik pakai buy. Perlakuan news tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Jadi news itu nanti 30 menit jelang news, kalau kita punya posisi awal harus lepas dulu, harus di clear dulu. Nanti bagaimana cara membaca news? Cara membaca news itu lain nanti. Nah, tetap saja secara teori step-stepnya itu berlaku. Ya, step by stepnya tetap berlaku nantinya. Kalau kita menjelang news, yang terpenting jelang news harus free, harus lepas ya. Itu pembedanya. Artinya pengecualian ada news ya. Ada news itu karena flash, jadi dia permintaan penawaran sangat luar biasa. Ada dua potensi yang bisa kita dapatkan. Kita mau jadi apa? Mau jadi trader yang mengikuti news, atau kita menunggu news selesai. Jadi dua-duanya punya konsekuensi ya. Kalau kita mengikuti news, setidaknya kita akan ketemu dengan namanya spread yang melebar. Jadi tidak bisa dipungkiri, begitu kita entry jaraknya bisa jauh. Jarak yang kita dapatkan juga jauh nanti. Dan juga bisa bergerak dengan cepat. Ya kalau sesuai tidak masalah ya. Pasar itu walaupun diperkirakan, ahli memperkirakan ini akan menguatkan dolar, tidak selalu begitu. Bisa kalah dengan sentimen, dengan isu yang ada di luar. Sehingga contohnya di pengumuman itu dolar menguat, harusnya turun, sell. Tapi kenyataannya hanya sebentar kecil sumbunya, habis itu naik panjang. Apakah pernah seperti itu? Sering. Kenapa? News itu masih kalah dengan isu sentimen ya. Kayak kita mau misalkan menjual harga dengan lebih tinggi ya, tapi di sisi lain di luar itu ada pemain besar, jangan lupa ya. Jadi di dalam lingkaran big market, pemain besar itu ada perbankan, ada korporasi ya, ada korporasi selain perbankan, ada juga spekulan. Ada spekulan pemodal besar. Jangan dikira kalau perbankan ini dia bisa seenaknya, enggak. Bahkan sekelas Bank Inggris ya, Bank England itu bisa kalah dengan satu orang namanya George Soros. Ya, bisa kalah dengan spekulan. Kok bisa?
Jangan lupa juga ya, mereka ada modal yang sangat kuat, punya modal yang kuat. Seperti hanya di Indonesia ada pemodal besar, di luar juga ada pemodal besar, sama yang menguasai pasar-pasar besar itu. Jadi kenapa di dalam news itu terkadang tidak sesuai? Ya kan tadi sentimen itu bisa, news itu bisa kalah dengan isu sentimennya, sentimen marketnya. Maka siasatnya bagaimana? Beda ya. Di news itu nanti, kalau kita bicara dengan news itu cukup kompleks ya. Kita bisa manfaatkan pra news, kita juga bisa manfaatkan pasca news. Dua-duanya punya peluang ya. Nanti satu saat kalau sudah ada waktu bareng-bareng kita akan tunjukkan bagaimana cara membaca live news ya. Saat jelang berita itu bagaimana. Nanti saya tunjukkan jelang berita itu petunjuknya apa, kalau dia mau turun, kalau dia mau naik. Bagaimana kita bisa tahu? Iya, di menit-menit jelang berita itu selalu ada euforianya atau euforia dari pelaku pasar di sana ya. Sebelum jelang news itu ada yang sideways, ada yang wait and see, ada yang mulai sentimen muncul, sehingga kalau jelang berita kan ada kalanya begini sudah. Ada kalanya dia diem. Nah, begitu news langsung pos gitu. Nah, itu nanti ada tekniknya sendiri ya. Sehingga kalau kita masuk di kategori pra-news, maka perhatikan di menit-menit terakhir 15 menit jelang berita, dan kita bisa entry sebelum news itu dirilis ya. Paling tidak paling dekat itu 2 menit sebelum news dirilis. Jangan terlalu jauh, setengah jam itu masih berbeda. Tapi kalau menit-menit terakhir nanti akan ketemu di situ tingkat kemungkinan terbesarnya. Kita bisa menggunakan pending order, bisa menggunakan langsung ya. Misalkan ketemu di sana, saya contohkan begini. Saya contohkan di news itu begini ya. Saya coba untuk lihat jadwal beritanya yang ada newsnya ya. Saya coba untuk mereview beberapa hari sebelumnya. Oke, saya coba tunjukkan di hari 20.30 ya. 20.30 ini newsnya tidak ada yang dampak signifikan di sana karena hitam semua, netral semua. Ini netral semuanya. Kalau netral itu ikut tren ya, kalau netral itu ikut tren, tidak bisa kita baca di sana. Kemudian iya, ini banyak netral, ada satu merah, yang lain netral ya. Kita lihat yang netral, yang merah ini berarti melemahkan, dia berpeluang naik. Oke, perhatikan jelang-jelang 20.30 itu pasti akan kelihatan ya. Saya tunjukkan di jam sekarang ya. Oke, perhatikan di jam-jam sekarang ini ya. Ini kan beberapa menit. Sebelum ini dirilis, itu sudah kelihatan dulu. Petunjuk itu sudah kelihatan dulu. Apa yang kita dapatkan di sana? Ada loss momentum. Kekuatan seller itu mulai habis. Kalau kita tidak memahami candlestick, tidak akan pernah bisa membaca potensi ke depan. Apa yang kita baca? Bagaimana membaca karakter candle itu ya. Jadi tidak bisa hanya satu pola, satu candle, tidak bisa. Ada rangkaian yang harus kita baca. Ya, rangkaian itu adalah yang terdekat, bukan yang di sini, bukan di sana, terlalu jauh. Bukan di sini, bukan di sini, bukan juga di sini. Tapi yang terdekat dari runningnya, ya ini di sini, yang terbentuk. Yang sangat berpengaruh itu adalah yang terdekat, yang punya pengaruh signifikan. Yang terdekat, yang pengaruh signifikan yang mana? Merah. Merah ini. Sehingga fokus perhatian kita merah. Merah. Merah tebel, tebel lagi berarti masih kuat trennya. Sehingga berpeluang turun lagi, masih turun lagi. Makin ke bawah, makin habis tenaganya ini. Makin ada penolakan, makin ada kekuatan yang berkurang. Berikutnya makin mencoba ke bawah, makin gagal, habis kekuatannya. Maka inilah akhir dari sebuah tren.